amma, dari an, dan asalnya begini, ma panjang, an dan ma. Ma-nya istifham untuk menunjukkan kata tanya. Lalu ketika disatukan an dan ma ini, lalu alifnya dibuang seperti ini, menjadi ma, amma. Pelan-pelan. Baik, pelan-pelan, bukan diulang. Pelan-pelan, maksud saya ingin menyampaikan pelan-pelan. Amma, an ini untuk menunjukkan tentang pertanyaan atas satu topik. Biasanya diterjemahkan dari gitu kan, atau tentang. Jadi kalau ada an dalam bahasa Arab bisa diartikan dari atau tentang. Apa bedanya min dengan an? Ini agak mahal ilmunya ya. Min dengan an, sama-sama dari. Kalau min biasanya ditujukan untuk benda yang sifatnya materi. Ya, benda yang nampak. Misal, min aina hadzal qalam, dari mana spidol ini? Ya. Saya katakan misalnya minal ikhwah fil masjid, dari teman-teman dari masjid. Ini bentuknya terlihat, ada. Materialistis sifatnya. Tapi kalau an biasanya menunjukkan sesuatu yang imateri, yang bendanya nggak tampak langsung. Tentang informasi, tentang misalnya pemikiran. An madza tatasyawarun, tentang apa? Apa topik yang kalian sedang bincangkan saat ini, yang sedang didiskusikan? Itu pakai an biasanya. Maksud saya ingin menunjukkan betapa detilnya diksi Al-Quran. Kalau bukan firman Allah, gak mungkin begini. Karena manusia itu masih tertukar kadang-kadang dalam penggunaannya. Ya. Tapi ketika ini bersumber dari Allah dan menjadi firman Allah, maka diksinya sempurna. An. Ketika menunjukkan menggunakan kata an, ini artinya ada topik yang sedang dibincangkan. Bukan tentang benda-benda materi. Jadi topiknya bukan tentang uang. Ya. Topiknya bukan tentang mobil, topiknya bukan tentang kemewahan, tapi tentang sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang mengandung banyak manfaat. Karena itu kalau kita baca kitab yang dimaksudkan, saya sudah baca, maka pesan yang tampak dari huruf an ini saja memberikan kesan kepada kita, orang Islam, orang beriman itu, kalau mau diskusi, mau bicara, mau ngobrol, maka cari topik-topik yang melahirkan manfaat. Itu maksudnya. Cari hal-hal besar. Jangan ngobrol yang kecil-kecil. Apalagi yang gak ada pentingnya. Ya, membahas sesuatu yang gak ada manfaatnya. Untuk kita saja gak ada manfaatnya. Ngobrol sampai dibikin status. Di status orang malah ribut orang lain. Yang bikin status orang lain, yang ribut orang lain. Ya. Cuma tentang, tanah kusir macet ya. Jawab di sini. Emang kenapa? Oh, tadinya gak begitu. Gara-gara lampu merah begini. Apakah bermanfaat pada kehidupan yang sedang dirasakan? Tidak. Di insan beriman itu ciri khasnya. Kalau ngobrol apapun pasti ada manfaatnya. Itulah sebabnya kalau kita ngaji hadis itu kadang-kadang nggak langsung kepada matan, kepada isi informasinya. Sanad itu kadang penting. Ya, teman-teman pernah dengar hadis Jibril nggak? Hadis Jibril. Ya, itu kan viral ya. Di Al-Arba'in itu posisi nomor 2 kan. Tentang malaikat datang menyamar ke majlis Nabi. Kalau kita baca dari sanadnya itu menarik. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Ya, hadis ini disampaikan dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi, shadidu sawadi sya'ri, la yura 'alaihi atharu safari, wa la na'rifuhu minna ahadun, wa la ya'rifuhu minna ahadun. Fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatahi ila rukbatahi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidhaihi, faqala." Baru di sini isinya, "Ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam." Kadang orang langsung masuk ke isinya tentang Islam, iman, dan ihsan. Plus tanda-tanda kiamat. Nggak dibahas awalnya. Padahal awalnya itu kalimatnya mahal banget. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Ketika kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah. Ini mahal kalimat ini. Di sahabat mulia itu, duduk santainya aja, dicari orang yang terbaik. Cari orang termulia. Karena orang soleh, orang mulia, orang baik itu, kalaupun cuma santai, candanya pun pasti ada manfaatnya. Gitu. Tertawanya pasti ada hikmahnya. Ya,
Bahkan dalam setiap tampilannya pun pasti ada pesannya. Orang dulu tuh begitu, kalau memang mau baik jangan nanggung. Ya, dekati segala yang mungkin menjadikan kita lebih baik. Itu poinnya. Itu baru satu kalimat, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Dan kalimatnya menggunakan kata julus. Tadi saya terangkan di awal kan. Carilah orang-orang yang senantiasa mengangkat kemuliaan kita di hadapan Allah. Kalau belum mampu, belum mendapati, kita yang berusaha baik. Di keluarga, udah. Bapak jadi baik, ibu jadi baik, maka anak-anak akan terangkat baik. Insya Allah. Ya. Kalau istri sendiri belum baik, perbaiki. Jangan cari istri orang. Ibu juga begitu.